Oke, halo sobat gadget semuanya, selamat datang kembali di Silver Gadget Japones dan selamat bergabung di event Nigatsu. Nigatsu apa ini? Nigatsu Matsuri. Oh, itu tuh ada tulisannya tuh, Nigatsu Festival, Pak. Oh, Nigatsu Fest. Nigatsu Fest. Kita lagi ada di hotel apa nih? Hotel Topaz ya, Hotel Topaz Pasteur. Karena tadi Gadget datang ke sini tuh salah belok ya. Harus nanti kita pas pulang ini ngasih jalan, Bang. Ngasih tahu tempat. Tadi ya Gadget itu nyasar ke muter lagi gara-gara tempatnya itu ke ini apa harusnya ke Kunafe kalau kita lewat situ kirain itu ada jalan lain, ini nggak ngasih tahu nih. Jadi di sini tuh sebenarnya acaranya 2 hari ya, 2 hari tanggal 18 sama 19. Jadi acaranya waktu hari Sabtu, sekarang hari Minggu ya? Hari Minggu. Hari Sabtu kemarin itu ada cover sing Soran Boshi, itu udah nggak ada, jarang. Waktu di Bandung sendiri yang adain Soran Boshi itu terakhir TGA ya. Lagi itu ada Kuriba tuh band ya? Bukan. Apa? Botake. Oh ini ya, yang pakai lampu. Harvest Band ya. Terus Ministry of Idol ya. Habis itu hari Sabtu masih ada Tosan Shani. Oke, terus cosplay. Oh, berarti kemarin ada cosplay. Coswalk. Nah, katanya coswalk sendiri kemarin paling banyak ya, 30 orangan. Bilangnya seperti itu. Terus ada Amakusa apa ya? Amakusa Idol. Amakusa. Iya, Idol bukan sih? Amakusa ya. Terus ada cosplay couple. Iya. Kita nggak lihat. Couple competition. Oke. Cosplay couple. Nah, ini ada talk show juga. Talk show-nya apa belum tahu. Mungkin nanti kita bakalan tanya panitia, dan ternyata acara itu sampai jam 9. Ya, untuk hari Sabtu. Ini kegiatannya sampai ada Fairy Tail juga. Fairy Tail itu band. Habis itu ada Media Bedford, Naira mah idol ya. Terakhirnya baru ditutup sama DJ. Oke. Dan hari Minggunya cuman sedikit. Sekarang aja udah mau habis, tapi di rundown itu sampai jam 9. 20.40. Nah, untuk di sini hari Minggu tetap ada Tosan Shani, Rairin. Oke, Rairin teh idol ya. Sama ada Heno Moheji. Oh, si Kazu ya. Kazu suka merangkap sebagai juri cosplay berarti. Habis itu ada Enjoy Event, ada KRC, MC dan Skyfall Hiramaki. Skyfall versus Hiramaki, dan di sini kita udah lihat di sini ada Skyfall. Alright. Ada juga. Nah, jam 8 ada Bon Odori. Kita kayaknya nggak sampai jam 8. Bon Odori itu adalah kegiatan menari setelah pesta ya berarti. Jadi kita nggak akan, tapi soalnya Gadget habis dari sini harus segera pulang karena waktu hari pertama itu Gadget tidak bisa datang alias tumbang ya. Teman-teman Gadget bisa sakit ya. Seumur-umur Gadget baru sekarang sakit. Jadi sekarang kayaknya Gadget mau coba tanyain satu stand di sini mengenai acara dan keseluruhan acara, siapa tahu gitu ya. Kita bakalan coba tanya ke sebelah sini, alright? Dan halo Mamang Skyfall ya. Halo. Iya, yang memperkenalkan malah saya, anggap saya tidak tahu apa-apa, Pak. Jadi siapa namanya? Saya Skyfall, kebetulan pengisi acara juga hari ini. Sama kita juga hari ini buka stand untuk merchandise. Merchandise-nya ada apa aja nih? Ada dari Wakamono's, ada stiker, juga ada beberapa produk original dari Wakamono's, sama dari Horoharo. Itu ilustrator kita juga. Ilustrator untuk? Ya, ilustrasi biasanya bikin fan art dan OSI sih. Jadi bikin stiker, desain gitu. Jadi bisa diperjualbelikan tapi ilustrasinya original. Ya, yang di ilustrasi ini original. Oke, jadi harusnya kemarin aja juga datang ke sini. Nah, pertanyaannya adalah emang kemarin main juga? Kemarin main juga, kebetulan di Cosplay Parade. Kemarin ngiringin Cosplay Parade, hari ini tadi perform jam 2:30 bareng Hiramaki. Jadi 2 hari. 2 hari. Ya. Kenapa nggak mainnya di jam malam? Ngiringin Bon Odori gitu? Iya, karena hari ini kebetulan ada perubahan rencana ya dari pihak eventnya. Kalau untuk alasannya saya sendiri kurang tahu kenapa.
Jadi semua performer yang band sama yang selain idol tuh dipindah ke atas, dinaikin rundownnya. Dinaikin jadwalnya. Jadi sisanya nanti malam tuh cuma ada idol. Kayak Cherry, selalu ada idol yang lain. Oke, padahal keren ya kalau misalnya kita lihat Bon Odori pakai lagu DJ. Sebenarnya konsep Japan awalnya modern pun gitu. itu ya, konsep awalnya yang tadi sama Negasu sendiri dijelasin sih itu. Cuman mungkin karena ada beberapa hal yang jadi kendala. Jadi adanya perubahan rencana mungkin karena faktor cuaca dan lain-lain mungkin ya. Kita juga kurang tahu, jadinya mungkin demi kesejahteraan bersama antara pihak event, pihak pengunjung, pihak pengisi acara juga. Jadi ada perubahan rundown. Tapi nanti malam kabar-kabar sih, dengar kabar ya, Bon Odorinya diiringi sama idol. Jadi bisa disebut seru juga sih. Harusnya. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah Mamang editor siap untuk ikut di sini atau kita harus ngisi yang lain ini teh? Bebas. Jadi tergantung. Jadi ini sebenarnya kita punya kasus yang lumayan hebat ya, Pak. Apa itu? Masalahnya sebenarnya simpel tapi nggak simpel. Simpel tapi nggak simpel. Wait a minute. Ya, jadi kalau misalnya di sudut pandang seorang pelaku hobi atau komunitas ya, event 1 minggu sampai 4 macam itu bikin orang sakit pegelinu, Pak. Betul. Ya. Cuman kalau misalnya yang ngadain acaranya ya, misalnya dari pihak manajemen masing-masing, yang pentingnya mereka pengen banyak-banyakan masa. Nah, bener kan? Cuman kalau misalnya lihat kayak gini, ini jadi kayak adu-adu kreatif. Acara. Jadi tiap event tuh punya daya tarik masing-masing gitu ya. Iya. Nah, menurut Akang, Mamang atau Om atau enaknya apa nih? Panggilnya Mas aja. Mas. Oke. Mas. Kalau orang Sunda tapi Mas. Mas ya. Mas Kang. Menurut Mas sendiri, Mas sendiri. Acara hari ini sama hari kemarin lebih ramai yang mana? Soalnya di Bandung itu tanggal 18 sama 19 ini kan ada 4 macam acara jadinya hitungannya ya. Ya kan, kemarin tuh ada di Kiara Arta. Ya, terus ada di PVJ. Hari ini di BEC. Sama di sini lagi. Ya. 4 acara. Nah, lebih ramai mana? Kalau dari event ini sendiri ya bisa dibilang lebih ramai kemarin sih daripada lebih ramai kemarin. Padahal ekspektasi mungkin dari beberapa komunitas, saya dapat info juga katanya ada rencana untuk pada datang hari ini. Justru malah kemarin tuh anak-anak komunitas gak pada kesini, anak-anak komunitas pada kesini hari ini. Tapi tidak seperti yang dibayangkan ya. Ternyata lebih terbalik. Lebih ramai kemarin kalau di event ini. Dan mungkin dari 4 event yang ada, kayaknya yang paling penuh sih di mall ya. Karena setiap kali di Bandung tuh kalau ada event di mall nggak pernah sampai nggak rame. Oke. Nah, ini ada satu lagi yang pengen Kaze perjelas. Soalnya Kaze punya konten. Ini kan Japones namanya. Apa itu Japones? Japan on Event. Oke. Nah, artinya di dalam ini tuh adalah event-event yang bertemakan Jepang. Oke. Nah, selama ini Kaze selalu datang ke event tuh isinya pasti cosplay semua ya. Nah, yang bertemakan Jepang tuh baru di sini doang, tapi sepi di hari keduanya pas Kaze tinggal. Sayang banget. Karena harusnya kalau memang temanya Jepang ya kayak Bon Odori itu ada. Ya. Soran Boshi ada, ini udah masuk berarti ya. Terus kalau ini DJ-nya masuk. Betul. Idol ada, terus cosplay masuk. Masih. Artinya ini bisa dibilang sampai ke Japan modern berarti ya, Japan modern. Nah, ini udah bisa dibilang sebagai event Jepangan. Iya, betul. Nah, cuman orang-orang itu lebih ngejar cosplaynya. Nah, menurut Mas sendiri dulu. Mas sendiri gimana pendapatnya tentang pecinta hobi Jepangan sekarang gitu setelah melihat kondisi seperti ini? Kalau lihat pecinta hobi Jepangan yang saat ini sih bisa disebut unik ya, karena apa? Dengan adanya beberapa tipe event yang berbeda-beda, justru mereka lebih tertariknya bukan sama, kalau dari pendapat pribadi nih ya, dari yang aku lihat itu malah lebih nyari ke akses ya, yang aksesnya mudah, yang tempatnya udah pasti luas, terus juga sama yang udah pasti bakal banyak datang cosplaynya. Justru mereka kebanyakan sekarang lebih interest sama cosplaynya daripada sama kultur yang lain. Berarti kulturnya sudah mulai agak kulturnya dilupakan sekarang agak kurang ya. Justru malah kalau kita bisa bilang kapan sih terakhir kali event ada Bon Odori? Udah lama banget tuh. Walau buat orang yang sering Jepangan ya, yang ini event Jepangan, Bon Odori udah lama banget nggak pernah ada. Kita kangen banget ada Bon Odori, tapi pas di sini ada, ternyata orang lebih tertarik sama event yang lebih banyak cosplayernya. Nah, jadi kita bisa lihat sendiri sih. Berarti ini adalah satu pesan ya dan saran, mungkin pesan dan saran sama aja kan sih? Bisa jadi. Nah, pesan ada saran berarti untuk berikutnya
event itu jangan lebih terlalu condong ke cosplaynya aja. Bisa Bisa betul, ya. betul. Terus diusahakanlah tolong ada yang bertema kebudayaannya. Itu Budaya. lebih Dan seru sih. yang lebih sedih lagi sebenarnya semakin banyak event cosplay, tetapi di event cosplay itu nggak ada yang pegang. Pegang dalam artian adalah kayak gini loh. Si cosplayernya itu hanya dijadikan seperti apa namanya, ikutan cosplay walk aja, tapi nggak dikasih benefit lain. Oh. Maksudnya benefit itu bukan berarti uang loh ya, Iya, bukan banyak. berarti Penghargaan material ya. tuh banyak sifat Cepatnya. Cuman yang dimaksud dari sini tuh adalah kayak apa namanya sih? Mungkin kompetisinya lah ya. Kompetisinya kan ada macam-macam kalau cosplay. Iya, banyak banget. Nah, sekarang saking banyaknya event, akhirnya yang muncul tuh dramanya yang banyak, Pak. Ya. Kalau itu dari dulu sih. Iya, cuman kan sekarang jadi makin banyak tempat, makin banyak ininya ya kan. Iya, betul. Ya, jadi semoga aja abis dari sini obrolannya tuh bisa diambil yang baik-baiknya. Nanti kita bakalan coba tanya yang lain. Ya, kita coba muter-muter dulu. Thank you buat Mas, Mas apa Sky? Mas, Mas, udah mau Mas Kang Mas, ya, Kang Mas Tivel dan semoga udah mau beres-beres ya. Ya, karena udah mau hujan. Karena udah mau hujan. Kenapa nggak bawa lagu? Ke apa? Jangan. Oh jangan. Jangan. Nanti makin hujan. Nanti makin hujan. Ya udah. Ya udah kalau gitu kita bakal muter-muter dulu di detik-detik ini ya. Siap. Thank you. Terus. Jadi Sobat KJ sekarang KJ bareng sama Silver Skin. Nah ini adalah Silver KJ dan Silver Skin. Kita para petinggi dari para manusia silver ya. Ini pencetus yang ada di lampu merah. Yang lampu merah itu kami di belakangnya ya. Oke. Gini Kang, KJ kalau lihat ini ngomong-ngomong yang pertama agak sedikit out of topic nih. Oke. Kemana itu YouTube-nya ya? YouTube-nya sekarang lagi hiatus dulu karena alasan lebih ke ngurusin personal life sih. Personal life, mulai merambah ke live. Bukan, maksudnya lebih ke kehidupan personal gitu. Kehidupan personal, mulai nyari jodoh. Jodoh mungkin udah ada, tinggal mainnya. Tanggal main. Oke. Ya. Berarti Paling lebih ke hal-hal lain sih. Maksudnya tuh kalau aku tuh kan orientasinya bukan karena oh ini YouTube bener-bener karir yang harus didalemin. Tapi lebih tepatnya kayak karir itu aku arahin lebih ke passion yang aku suka. Contohnya kayak desain, itu kan memang dari memang dulu. udah basicnya Iya, itu lah ya. memang dari dulu juga memang cita-cita pengen jadi desainer dan alhamdulillah sekarang udah tercapai gitu kan. Berarti YouTube sama desainer lebih gede desainer. Bisa dibilang sama possibility-nya lebih enak di desain Di juga. desain, ya. Kalau YouTube tuh lebih ke ini sih Bang. Apa ya namanya? Lebih ke ngekspresiin something yang mungkin nggak bisa orang suarain. Tapi bisa dibicarakan di situ ya, gitu ya. Oke. gitu. YouTube tuh lebih kayak gitu. Oke, ini Terus satu musik pemasukan juga. nih. Terus musik tuh memang dari dulu juga kalau ke kultur hip hop atau rap gitu emang suka gitu kan. Secara taste musik juga emang aku suka ke situ. Kenapa aku suka hip hop dan pilih hip hop juga? Jadi tadi gue pengen nyuarain sesuatu nih yang sensitif pun memang di bisa dimasukinnya ke sana gitu ya. Oke. Emang kayak gitu. Padahal ini YouTube-nya itu mau yang dunia perwibuan sama yang musik kan udah ada ininya kan, udah dapat kan? YouTube-nya sendiri gitu. Nah, kenapa nggak dilanjutin ya? Tapi hiatus dulu lah ya. Iya. Cuman kalau ke event-event masih lanjut? Event paling main doang lah. Main jadi guest star itu bukan main Pak. Kalau diundang ya syukur gitu kan, kalau enggak juga ya have fun aja lah. Have- Aku tuh lebih orangnya tuh nggak suka monoton gitu loh. Nggak suka Kayak- standby di satu tempat gitu ya? Misalkan dari Senin sampai Jumat tuh gue kayak ngantor segala macam gitu ya, ngerjain hal yang repetisi. Sabtu minggunya seenggaknya kayak event have fun, dan itu tuh feelingnya beda banget ketika gue ngonten sama ya bener-bener di out of kamera gitu kan. Bener-bener bisa nikmatin secara eventnya gitu kan, terus bisa menjangkau komunitas lebih luas lagi, bisa ketemu temen kenalan juga. lebih enak gitu ya. Oke. Karena Kacang ngikutinnya dari dulu, mungkin ada 3 atau 4 tahun ke belakang ya. Apa bedanya otaku yang sekarang dengan otaku yang dulu?
Ya bisa dibilang kan sekarang beneran ya, the real wibu tuh nyata gitu. Kalau dulu kan KJJ masih nggak terima nih, wibu sama otaku tuh bahkan Wibu tuh dulu stigmanya apa namanya jelek minoritas lah. banget Iya, lah ya. minoritas bisa bilang. gitu. Minoritas banget gitu. Kalau sekarang kayak semua orang normal pun nonton anime gitu kan. Iya. Bahkan kayak kenapa bisa wibu nih marak banget? Satu kan waktu zaman Covid orang udah nggak bisa beraktivitas outdoor lagi nih. Otomatis cari pelariannya kemana? Yang banyak di situ di apa namanya? Di mobilitas, di kan mobilitas. anime kan, Ya. di Netflix ada gitu kan, di platform-platform yang mereka biasa nonton juga ada gitu kan. Di situ kan orang juga jadi banyak wibu gitu. Nah bedanya apa? Kalau dulu tuh kita kayak nemu satu wibu lain gitu. Ya disebut anime lovers lah kalau kasar banget gitu ya. Yep. Gue suka anime dan gue di kampus nih anggaplah gitu. Dan gue nggak punya temen yang bisa satu bahasan nih. Nah, And then satu nemu yang dia suka nonton anime juga kayak nemu jadi keluarga nerusin gitu ya. kayak nemu keluarga gitu. Bahasanya ternyata ada yang satu selera nih sama gue nih secara tes musiknya juga suka musik Jepangan misalkan. Nah kalau sekarang kayak lu nanya orang random juga mereka tahu One Piece gitu. Ya begitu bedanya ya. Bedanya apa lebih nih jadinya nih? Lebih ke yang tadi sih, lebih ke apa ya namanya feelingnya Feelingnya. kayak udah hilang nggak kayak dulu lah gitu. Kalau dulu kan yang tadi gue Kalau bilang dulu kan, tuh mungkin karena komunitasnya sedikit. sedikit jadi bener-bener kayak nemu keluarga penting banget gitu ya yang bisa satu Yang bisa satu. nyatu gitu Nah pembahasan. kalau sekarang berarti kubu-kubuannya beda. Nah, kalau Rasanya sekarang, beda. Oke, jadi intinya kan kayak gitu kan. Sekarang udah banyak banget yang tahu tentang dunia Jepangan dengan segala macamnya itu. Nah, itu masih ada sangkut pautnya dengan banyaknya event. Oke. Nah, menurut dirimu, kalau event segitu banyak, ya katakanlah dirimu jadi satu gestar di situ. Oke. Terus di tempat lain nih ada lagi. Apakah itu di tempat lain juga mau disikat juga? Kita ngomongnya baru 2 nih ya. Siapa tahu di sini tampil jam 3, di sini tampil jam 7. Dalam satu waktu. Dalam satu hari, ya Dalam kan? satu hari, oke. Ya, dalam satu hari nih. Satu jam 3, satu jam 7. Itu mau diambil semua atau mau dipilih-pilih atau ada saran lain mungkin? Ya kalau misalkan waktunya memang anggap kan kita estimasiin dari tempat A ke tempat B berapa menit, kita perform berapa menit. Sebenarnya nggak masalah juga sih. Berarti nggak dipilih dulu eventnya ngandung apa gitu? Yang penting ada uangnya diambil. Ya kalau gue pribadi sih oke-oke aja. Oke-oke aja. Karena image event menurut gue ya kembali ke IO-nya dan juga orang yang nyelenggarainnya. Bukan berarti kayak misalkan IO ini bermasalah ternyata Tapi kita nggak ngomongin masalah eventnya bermasalah sih ya. misal ini ya kayak just in case gitu eventnya bermasalah, kita sebagai gestar kan bukan kena imbasnya juga. Orang-orang juga tahu itu diundang dan gue dibayar gitu. Kecuali maksud dari event bermasalah ini anggapan mereka tuh kayak gak bayar gestar. Nggak bayar gestar. Terus Nah, kenapa nggak boleh tampil di situ, takut kejadian Takut kejadiannya keulang pulang, lagi gitu. iya. Ini gestar ini pernah nggak dibayar, gue jadi nggak mau nih, takut di apa namanya nggak dibayar juga gitu. berarti kalau ini intinya selama masih keburu diambil semua. Selama kontraknya jelas pun kita ambil gitu. Diambil berarti secara ini untuk pengisinya itu nggak akan jadi masalah ya. Misalnya di dalam satu hari, dalam satu minggu terjadi ada 6 event, satu harinya itu 3 gitu. Terus 3-3-nya bisa diambil semua. Selama keburu, riders oke, berangkat. Oke, sama kesehatan juga. Iya, Kalau iya. misalkan lagi fit atau lagi oke gitu secara apa fisiknya juga ya sikat aja gitu. Ya menurut KJ itu sekarang event judulnya nih Nigatsu Fest. Ya Nigatsu Fest hari ini ya. Terus temanya Jepangan, berarti udah masuknya Jepang modern. Oke. Nah, tapi di hari kedua ini justru katanya lebih sepi dari yang kemarin. Dari yang kemarin. Nah, artinya orang-orang tuh lebih memilih sesuatu yang banyak masaknya. Oke. Berarti mereka lebih bisa dibilang ketika ada keramaian yang lebih worth it menurut mereka datang ke sana dong. Pastinya. Ya kan? Karena tapi sebenarnya bukan soal ramai juga ya. Satu hal yang benar-benar krusial tuh masalah keuangan. Itu memang nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Ketika ini ada event nih, satu ini di mall anggapan ya, satu di tempat yang mungkin lebih proper gitu ya, kebilangnya gitu ya. Tapi yang satu bayar nih, dan harganya tuh bisa kebilang di luar jangkauan lah gitu untuk anak-anak sekolah. Untuk anak-anak sekolah, gitu, ya. Ya pastinya orang milihnya yang gratis juga kan gitu. Oke, itu jadi satu masukan. Berarti yang menurut ini kan karena yang ngobrol juga adalah orang yang sering datang ke event di Jepangan ya, mau yang cosplay sama yang ini gitu kan. Menurut pandangan gue pribadi ya, gitu. Jadi ini opini lah, just on opinion gitu.
Soalnya yang aku lihat sekarang tuh anak-anak anime loversnya bukan lebih ke lihat acaranya, dia nggak akan peduli siapa yang tampil segala macam. Toh banyak juga gitu ya orang-orang yang senang nontonin gue di YouTube. Yap. Tapi dia nggak kesini, alasannya apa? Aduh bang, jauh, nggak ada duit. Itu juga bisa jadi faktor. Bisa jadi faktor. Bisa jadi Oke. faktor gitu kan. Terus ya udahlah adanya di sini gitu kan, yang lebih dekat atau yang gratis gitu kan. Oke. Tapi kan dia nggak lihat acaranya Apa apakah aja di sana lebih- panggungnya segede gimana gitu kan. Terus konsepnya seperti Konsepnya apa? gitu kan. Yang penting di sini ada event wibu, terus gue bisa ketemu cosplayer. Berarti faktornya adalah sekarang apa ya bahasa halusnya? Ya ini faktor Kaum apa ya sebutannya? Kaum wibu angkatan apa? angkatan COVID. Angkatan Covid ya. Ya, itu mereka tuh lebih condong cari sesuatu yang ramai. Artinya ya, ini kan KJ ngerangkum dari tadi obrolan awal ya sampai ke kenapa milihnya event yang lebih ramai gitu kan. Kemudian kenapa juga itu mereka lebih datang ke sana tanpa melihat, itu kan pasti ada urusannya dengan yang pertama KJ sebutin. Ya, Yaitu adalah yang penting ramai, yang penting rame. terus banyak yang bakal notice mereka, ya udah mereka datang. Ini kalau kita lihat secara cosplayer apa audiens atau Ya audiens sekarang rata-rata cosplayer sih Pak. Coba kalau misalnya Iya. banyak cosplaynya. Ya, kenapa yang rame bisa lebih dicari? Cosplayer butuh orang buat dia cari nama. Itu jujur udah pasti. Udah pasti. Sekarang nggak mungkin orang cosplay di tempat sepi gitu kan. Di Iya. kafe yang lagi orang nongkrong tuh anak-anak indie kan. Ya nggak ada yang mungkin. notice Pak. Nggak ada yang notice. Anak-anak Merasa indie nggak, juga bajunya apaan lebih sih, serem-serem soal ya event gitu kan. Bener. Pasti mereka juga nyari masanya di tempat yang ramai. Begitupun audiens. Sekarang kan yang dicari apa? Gue pengen minta foto sama ini nih, gue suka nih waifu. Sama waifu ini, dia nyarinya waifu itu. Yes. Mana Dan cosplay sekarang yang ya rame gitu intinya udah mulai kurang yang nyari event Jepangan yang bener-bener cik ada Jepangannya lah. Nah, kalau Itu udah dulu- kurang dari 50% Pak. Kalau dulu kan kita carinya ini apa namanya event nih ada Bon Odori nih. Bon Odori kan udah konser Japanese banget ya, Matsuri Iya, banget. Matsuri banget. Ngerasain. Terus ada apa nama Soran Boshi. Kalau perlu hari itu ada Hanabinya. Nah, dia Sekarang tiap boro-boro malam nggak ada yang tuh Hanabi. kepikiran. Malah Nggak waktu itu ada. Kaji sampai bikin satu konten untuk Jepangan yang benar-benar Jepangan. Nanya, apa itu Hanabi? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Dia malah taunya apa lagu Jepang Hanabi. Hanabi. Uchiha Hanabi. Ngaco, kamu tahu dari mana? Itu closingnya Enichi Sai. Itu serius, itu gue nanya bener loh. Itu gue nanya bener ada. Kan sekarang ini orang anime lovers ya just anime tapi bukan dengan kulturnya gitu. Iya. Ya udah, ini kalau misalnya kayak jadi lanjut ini bakal lebih panjang. Intinya udah dapat semua, aja udah cukup Mang, ini lembus loh 15 menit ya. Ya udah, kalau gitu Mamang kan gue jadi bingung mau manggilnya apa? Mamang Mahar, Kang Mahar, Mang Dika ya. Ya, Mang Dika boleh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin bahasan podcast yang khusus untuk Boleh, kayak gini boleh. ya, daripada kayak gini ini kan di event. Kalau Udah mendung kalau juga. yang ini kan apa kalau aku ngobrol juga ya nggak pakai sensor juga nggak masalah. Karena based on realita kan. Ya memang iya, Kaji Ya, juga memang intinya seperti itu. Kecuali ada kata-kata yang terlalu menyinggung banget, nah itu bakalan banyak cutting sebenarnya. Kalau Kaji emang enggak, ya berdasarkan informasi seperti apa ya? Lu udah kotor, Bro. Iya, mulut juga ikutan kotor. Ya udah, kalau gitu Kaji jalan dulu. Terima kasih. Thank you, Bang, ya. Ya, siap. Jadi sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih, Gatsu. Udah masuk ke penghujung acara berarti? Ya bisa dibilang mendekati. Mendekati. Dan sekarang ini di sini sebagai apa nih? Kalau Penanggung jawab ke kalau di sini sendiri kita supporter atau Supporter. acara ini gitu. Selain itu bisa dikatakan juga sebagai salah satu media partner di- media partner. Nah, ini tapi termasuk ke bagian kepalanya bukan? Kalau saya secara pribadi tidak. Tidak. Ya, jadi kemarin tuh kan nggak datang ya. Nah, yang jadi masalah hari ini kok sepi ya? Pengunjungnya sendiri dari gelombangnya ini juga kita tidak memperkirakan ya kalau semisal bakal sedemikian gitu ya. Tapi
bagaimanapun juga siapapun yang datang, siapapun yang hadir, kita sebagai penanggung jawab acara istilahnya atau tetap harus menjalankan kewajiban kita untuk menyelesaikan acaranya, memberikan hiburan kepada orang-orang yang sudah datang juga gitu kan. Tapi memang lebih ramai hari kemarin. Kalau dibilang lebih ramai hari kemarin atau hari ini, belum bisa diatur tolak ukurnya gitu ya, karena terlalu random gitu ya. Terlalu random. Iya. Alright, jadi ini mungkin karena ini ya faktor dalam 1 minggu acaranya pun aneka variasi ya, udah kayak balonku ada 5 ya. Di sini ada acara, situ ada acara, nanti sini ada acara lagi gitu kan. Dan saking ramainya mungkin semua orang mulai memilih. Cuman kalau dilihat ini berdasarkan kemarin yang datang ke sini ya, yang dicari ternyata lebih ke cosplaynya ketimbang acaranya. Sedangkan yang KZ tangkap untuk hari ini itu adalah si acara ini temanya apa gitu. Karena kan balik lagi konten KZ itu khusus untuk event Jepangan. Iya. Nah, sedangkan di Gatsu ini semuanya masuk, Pak. Jadi mulai dari Soran Boshi, ya kan, terus Bonodori. Kalau perlu di sini tempat ini kan bisa dipakai buat hanabi mungkin ya lain kali gitu kan. Sebenarnya itu udah cocok. Tapi kenapa pengunjungnya itu nggak sampai semeriah si cosplaynya? Apakah memang para otaku itu targetnya itu sebenarnya kemana sih coba? Kalau misalnya gitu pengen ada pendapat, coba setelah lihat acaranya seperti ini gitu, pendapat Anda bagaimana? Waduh. Kalau pendapat aku secara pribadi sih kayak penggemar daripada hobi ini sendiri bisa diklasifikasikan lebih spesifik gitu ya. Ya. Ke cosplayer atau ke budaya Jepangannya gitu. Jadi kayak kalau semisal lebih mengarah ke cosplay doang gitu ya, yang istilahnya ya maaf ya gitu, tapi terlalu banyak memikirkan tentang bagaimana pengembangan atau kebudayaan Jepangnya itu, mereka milih gitu kan, oh yang penting cosplay gitu, ada tempat gitu kan untuk jadi wadah gitu. Nah sementara kalau buat yang bebarengan sama budaya Jepangnya, penggemar budaya Jepangnya itu gitu, itu lebih kurang berarti ya, kurang gitu ya, karena bisa dibilang selama pandemi berlangsung, menurut survei yang ada gitu ya, data yang ada, event-event nih yang ada di region ini, region Bandung itu sendiri, kurang menampilkan budaya Jepang itu. Kurang yang dimaksud ini bukan kurang value-nya, tapi kurang banyaknya gitu ya. Jadi misal ada 10 event gitu ya, 6 itu menampilkan budaya Jepang real gitu ya. Ada kayak gini gitu lah. Ya, ada unsur-unsurnya ya, kayak tadi Bonodori, Soran Boshi dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi ada juga yang penting sebelah gitu, yang penting ada cosplaynya gitu ya. Oke, berarti ambil kesimpulan. Jadi hari ini tuh aja bukan ngobrol sama Kang Tri doang, ada juga beberapa narasumber juga. Jadi kayaknya ngambil kesimpulan ternyata otaku zaman pandemik itu lebih memang mementingkan dia tuh pengen ketemu tokoh yang ada di dalam karakter tertentu gitu ya, atau tokoh dalam karakter tertentu, atau dia mereka pengen bisa mewujudkan karakter tersebut, dan semakin dinotis ya semakin senang. Nah itu bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Soalnya Kaja mendengarkan mereka ini jadi tertuju tuh yang penting rame datang ke sana lah, yang penting gratis datang ke sana, bener nggak? Bisa dikatakan kayak gitu. Tuh. Nah jadi seharusnya untuk komunitas itu yang Kaja harapkan, cosplay itu besarnya di Jepangannya. Meskipun kita tahu cosplay itu bukan berarti harus Jepangan ya. Semua yang bisa ditiru dan karakternya adalah fiktif itu adalah cosplay. Benar. Tapi untuk dalam kiblatnya di Indonesia, cosplay ini dia besarnya di event Matsurian atau yang di Jepang-Jepangan. Benar. Ya, karena bisa terhitung jari kalau yang eventnya bertemakan western. Kalau di western itu paling di Jakarta beberapa gitu yang tema-temanya, ada yang dari DC lah, Marvel dan kawan-kawan. Lebih banyak di sana. Ya kan, sebut saja ini karena namanya gede, bukannya endorsan ya. Indonesia Comic Con. Itu mau udah jelas, semua yang bertema cosplay itu ada di sana. Benar. Karena cosplaynya pasti akan menjurus ke
komiknya, ke apa namanya, karakter buatan ilustrasi baru gitu kan, ilustrator baru itu. Dan di situ adalah tempat utama cosplay yang sebenar-benarnya gitu kalau misalnya mau, meskipun itu adalah tempat komik ya. Benar. Jadi kita balikin lagi, di Indonesia itu sebenarnya yang paling berkiblat adalah event Jepangan yang menarik banyak cosplaynya. Tapi ini paradigmanya KJ ya, orang lain tentu bisa beda. Tapi kalau menurut KJ ya event Jepangan itu pasti lebih menarik kalau ada cosplay. Nah cuman kalau misalnya satu event tentang cosplay doang dan lainnya nggak ada yang beralur, kan kayak gini kan beralur nih. Ada idolnya, Ya. ada bandnya yang taman Jepangan, terus juga masih ada unsur kebudayaannya ya kan, dan masih ada Japan modern, isinya tuh Japan musik modernnya di DJ. Benar. Dan ini adalah komponen yang lengkap. Tapi kenapa orang-orang lebih milih tuh nggak yang kayak gini gitu? Nah itu yang aja hari ini pertanyakan sebenarnya. Jadi semoga di nextnya ya, setelah lihat kondisi seperti ini tuh cobalah para cosplayer itu memilih lagi event tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Iya. Soalnya kalau dibicarakan ke dalam cosplay lebih detail, ya sampai kapan cosplaynya mau di situ terus? Soalnya kan kompetisi cosplay juga banyak, nggak cuma cosplay doang, masih ada cosplay individu ya, masih ada cosplay duo, masih ada tingkat nasional, masih ada tingkat yang internasional. Kecuali memang mau terus-terusan selama ini buat bersenang-senang. Betul. Dan sampai kapan Bapak ini mau bikin event yang bersenang-senang dong? Benar. Ya kan? Nah sekarang terakhir gimana nih untuk acara selanjutnya, ada apa lagi nih? Apalagi Abis ini ini? nih. Abis ini masih ada. Udah nyala, Abis ini masih ada idol. masih ada idol, Iya, masih ada idol. Masih ada Bonodori juga. masih ada Bonodori, Iya. Dan closing pasti habis closing. Bonodori ya. Iya. Ya wes. Sekarang pesan dan kesannya untuk acara kedepannya gimana gitu selaku pengada acara nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Pesannya secara umum untuk event Matsurian atau event di Jepangan, para penggiatnya dan para penyelenggara acaranya itu sudah membuat sedemikian event yang bervalue, bergizi, berjejepangannya gitu kan. Bergizi ya. Iya. Ya, terus Nah, dan buat para penggiat jejepangannya juga, tolong support buat event-event yang seperti itu, karena kita juga membantu budayanya itu, pengembangannya itu rise again atau bangkit lagi gitu. jadi orang-orang bisa tahu ya Benar budaya sekali. Jepang ini seperti apa, dan juga untuk cosplaynya mungkin Benar. cosplaynya juga bisa lebih berkembang lagi, nggak cuma di situ-situ doang. Jangan jadi ini. Jadi kayaknya udah menangkap hari ini. Ya. Poinnya adalah ya cosplay kalau misalnya dimanfaatkan untuk meramaikan satu tempat doang, akhirnya komunitasnya mati sendiri. Dan kayaknya lebih respect acara-acara seperti ini sebenarnya. Oke, harusnya setuju dong, karena kan dirimu membantu membuat lebih baik seperti ini daripada kita cuman ngumpul di satu tempat cosplay naik panggung, turun panggung dan tanpa konsep yang jelas. Menurut aja sih kalau misalnya cuma cosplay doang, lama-lama ya tumpul juga. Benar. Ya kan? Jadi intinya kayak gitu, udah cukup. Ya, semoga next ada lagi kapan? Apakah yang seperti ini atau Saya mengharapnya kayak gini, Pak. Konten saya jurusan Japones, nggak ada Jepang-Jepangannya, isinya cosplay semua. ya bakal ada lagi setelah Idul Fitri? Setelah Idul Fitri, tapi ya karena aja ini kan kontennya dia tetap minggu sekali nih, Pak. Mungkin abis ini jadwalnya bakalan kaje rangkum di info event paling ya. Iya, siap. Tapi tolong jangan lupa dipanggil saya nih, Pak ya. Iya, untuk pasti. untuk ini, karena rata-rata Bapak ini susah banget dikontaknya. Jadi saya bingung mau promosi eventnya kayak gimana gitu, Pak. Ya udah, ini karena udah dinyalain kayaknya udah mau lanjut lagi, kajian juga sudah cukup ya kan. Terima kasih banyak atas masukannya dan semoga event selanjutnya lebih ramai lagi dan tolong diperbanyak yang seperti ini dan di konsepnya lebih matang lagi ya, supaya makin ramai lagi. Oke, thank you banyak ya kan. Arigatou gozaimasu. Kaje pamit dulu, mohon maaf kalau ada kata-kata Kaje kurang berkenan. Akhir kata Kaje mengucapkan sampurasun minasan dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaje Japones atau Japan on Event berikutnya.
Dan tentunya kita akan create an otaku to be better. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Thank you banget buat Wibu Fest dan rekan-rekannya untuk memperjuangkan kebudayaan Jepang. Bye bye.